Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Biarlah kita tetap bersuka cita. Kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa, mempersiapkan diri kita untuk diberkati dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu, bahkan firman Tuhan sebentar akan menguatkan setiap kami, memberi pertolongan kepada setiap kami di dalam hari-hari kami. Engkau tahu apa yang sedang kami pergumulkan, persoalan, masalah yang menimpa kami, Engkau Allah yang Maha Tahu. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada setiap kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-22. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22 yang berbunyi demikian. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saudara-saudara, judul firman Tuhan siang ini adalah pengalaman di padang gurun. Ketika saya membaca satu buku, di situ dikisahkan tentang hamba Tuhan yang memiliki seorang anak laki-laki, lalu anak itu melanjutkan kuliah ke luar negeri. Nah, hamba Tuhan ini memberi uang secukupnya, kemudian dia berkata kepada anaknya, sisanya kamu yang harus berjuang sendiri, mencari tambahan sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh anak itu, Bapak Ibu, anak itu akhirnya bekerja sambil kuliah sampai menyelesaikan studinya di luar negeri. Kemudian ketika sudah lulus, balik ke Indonesia, kemudian pada saatnya menikah, maka hamba Tuhan ini juga berkata kepada anaknya, nanti waktu kamu menikah, rundingkan dengan istrimu, calon istrimu sekarang, bahwa sumbangan uang pemberian dari para tamu nanti seluruhnya akan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi katakan kepada calon istrimu setuju atau tidak. Apa yang saudara pikirkan dengan kisah ini, saudara? Bukankah uang sumbangan itu yang diharapkan untuk memulai kehidupan rumah tangga yang baru? Nah, kemudian ketika dirundingkan, saudara, istrinya setuju. Apa yang terjadi, saudara? Sebab ketika pernikahan dilangsungkan, maka yang hadir para undangan itu sangat banyak. Kenapa kok sangat banyak? Lalu papahnya berkata kepada anak ini, semua orang itu datang bukan karena kamu, tapi semua orang itu datang karena menghargai papa. Karena beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang terkenal baik di Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Jadi para tamu undangan itu datang bukan karena kamu, tapi karena papa. Nah, saudara-saudara, kita boleh bayangkan seorang papa mendidik anaknya sedemikian rupa, seorang hamba Tuhan mendidik anaknya sedemikian rupa dari bawah, bahkan dari nol, saudara. Dan sampai hari ini kita bisa melihat anak ini akhirnya
berhasil juga menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita para orang tua ketika mendidik anak-anak kita? Apakah kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya memang baik, karena orang tua yang sangat mengasihi anaknya, mencintai anaknya. Tapi ingatlah, apakah kita mengajarkan anak itu berjuang dari nol, berjuang dari tidak ada apa-apa, tahu, mengalami rasanya perjuangan itu seperti apa. Nah, hari ini kita belajar, saudara, orang Israel sebelum memasuki negeri perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak diberikan dengan segera, tidak diberikan dalam waktu yang cepat, saudara, tidak. Kenapa? Karena Tuhan mengajar umatnya, mendidik umatnya, supaya mereka berjuang dari nol. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan, saudara, mereka harus berada di padang gurun. Dan kalau Bapak Ibu baca sepanjang kitab Keluaran, firman Tuhan mengatakan mereka di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu Saudara, tempat padang gurun, tempat yang tidak enak. Di situ Alkitab Keluaran 15 ayat 22 mengatakan tempat yang tidak ada airnya, tempat yang tidak nyaman. Ada binatang-binatang liar seperti ular, angin kencang, kalau siang hari sangat panas dan kalau malam hari sangat dingin. Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan tetap memberikan perlindungan kepada umatnya. Memberikan tiang awan di siang hari supaya tidak menjadi panas, dan tiang api di malam hari supaya tidak menjadi dingin. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada beberapa tokoh yang mengalami masa padang gurun. Mengalami masa yang tidak enak, saudara. Mengalami masa perjuangan. Yang pertama di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1-5. Di situ ada seorang yang namanya Musa. Kita berkata selama 40 tahun di padang gurun untuk mengembalakan kambing domba mertuanya. Kalau kita lihat umur Musa itu dibagi 3 ya, dari 120 tahun. 40 tahun pertama di Mesir, Alkitab berkata dididik dengan segala hikmat orang Mesir. Lalu 40 tahun kemudian di padang gurun, dan setelah umur 80 tahun, 40 tahun kemudian barulah diutus Tuhan untuk mengembalakan atau memimpin umatnya keluar dari Mesir. Kita bisa bayangkan proses yang dialami oleh Musa. Kemudian bangsa Israel sendiri di padang gurun selama 40 tahun. Dan Alkitab mengatakan mereka melakukan persungutan, mereka melakukan pemberontakan, dan Alkitab berkata mereka mencobai Tuhan. Tercatat di Bilangan pasal 14 ayat 1-3. Kemudian ada seorang nabi yang namanya Elia. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, di situ dikatakan apa? Karena takut kepada Ratu Isabel, akhirnya dia lari ke padang gurun, dan Alkitab berkata ingin mati di sana. Lalu siapa lagi, saudara? 1 Samuel 23 ayat 14-17. Di situ ada seorang Daud lari ke padang gurun karena takut dibunuh oleh Saul. Lalu kita masuk ke dalam perjanjian baru, saudara, Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 1, Lukas 1 ayat 80. Di situ katakan pelayanannya di padang gurun Yudea. Dia berkhotbah di padang gurun Yudea. Khotbah yang sangat singkat, padat, jelas. Dia berkata, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan Alkitab berkata, banyak di antara mereka yang akhirnya bertobat minta dibaptis. Lalu setelah itu, Bapak Ibu, di Matius pasal 4 ayat 1-11, di situ dikatakan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis sebelum pelayanannya ke dalam dunia ini. Lalu ada lagi seorang hamba Tuhan yang namanya Paulus. Galatia 1 ayat 17-18. Firman Tuhan berkata, ia pergi ke padang gurun Arab. Di sana dia belajar, saudara. Lalu kitab Wahyu pasal 12 ayat 6. Di situ seorang perempuan dikatakan dilarikan Allah di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, dari tokoh-tokoh ini, mungkin pada siang hari ini juga saya dan saudara, kita semua, mungkin ada yang berkata, aku juga sedang ada di padang gurun. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan apa?
paling tidak ada 3 hal yang kita renungkan pada siang hari ini. Yang pertama, kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai 18. Di situ dikatakan setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pengalaman di padang gurun mengajarkan apa? Ternyata umat Tuhan, umat Israel di situ dikatakan dilatih atau diuji. Jadi yang pertama yang kita renungkan adalah padang gurun adalah tempat Allah melatih atau menguji umatnya. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 25-26. Keluaran 15 ayat yang ke-25 dan 26. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Yang pertama, saudara, padang gurun ternyata merupakan tempat di mana Allah melatih, menguji, bahkan di situ dikatakan mencoba umatnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di dalam bagian ini, ya, di situ dikatakan Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu, kalau disuruh kita memilih, saudara, umumnya kita ingin melalui jalan jauh atau jalan dekat. Jalan jauh atau jalan pintas, saudara. Ya, kita mau yang cepat atau yang lama, istilahnya seperti itu. Nah, kita boleh belajar di situ, pasti kita akan menjawab jalan yang dekat atau jalan yang cepat. Firman Tuhan mengatakan, ketika bangsa Israel itu pergi, di situ dibiarkan oleh Fir'aun pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Nah, saudara-saudara, kita boleh belajar di sini, boleh merenungkan di sini, ternyata Allah membawa umatnya ke jalan yang jauh. Kalau boleh dikatakan adalah jalan yang berputar, saudara. Untuk sampai ke negeri Kanaan, kalau melewati sebelah utara, laut sebelah utara, itu sebenarnya cepat, paling ya 1 bulan, 2 bulan sudah sampai ke sana. Itu kalau jalan terus, Bapak Ibu Saudara, bisa sampai ke negeri Kanaan. Tapi Tuhan tidak mengizinkan bangsa Israel seperti itu. Kita boleh melihat bagian ini, Tuhan ingin umatnya menempuh jalan yang jauh, jalan yang berputar. Lalu ketika mereka berjalan, terutama di dalam kitab Bilangan, di situ dijelaskan ada tiang awan. Ketika berjalan, mereka berjalan. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka juga berhenti lalu berkemah. Ada kalanya berhenti singkat, ada kalanya berhenti lama, saudara. Jadi bergantung tiang awan pada siang hari atau malam, tiang api pada malam hari. Kalau lama berdiam, maka umat Tuhan juga harus berkemah, berdiam lama di sana. Kalau meninggalkan mereka tiang awan, tiang api, mereka juga berjalan. Tetapi saudara, kita boleh lihat di sini, ternyata Allah mengizinkan supaya bangsa Israel berjalan berputar. Dengan kata lain, saudara, Tuhan ingin
memiliki jalan yang berbeda dengan jalan manusia. Kalau kita lihat Yesaya 55 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga mengikuti jalannya Tuhan atau kita mengikuti jalan kita sendiri? Kalau kita mengikuti jalan kita sendiri, kita ingin yang cepat, kita ingin yang instan, Bapak Ibu Saudara, sampai kepada tujuan dalam waktu yang cepat. Tapi ternyata dalam bagian ini Tuhan mengajarkan kita jalan yang jauh, jalan yang berputar, dan itu yang diizinkan, diperintahkan Tuhan untuk umatnya lalui. Bapak Ibu Saudara, jalan Tuhan tidak seperti apa yang kita pikirkan. Apakah jalan Tuhan itu? Kalau kita belajar di dalam perjanjian baru, jalan Kristus adalah jalan penderitaan, via dolorosa, di situ dikatakan. Jalan yang penuh dengan perjuangan, jalan yang penuh dengan tantangan, jalan yang penuh dengan kesulitan. Itulah jalan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau jalan iblis, kita boleh lihat mudah, cepat, tapi ujungnya menuju kepada kebinasaan. Kita tinggal pilih, mau yang mana, saudara. Tapi hari ini yang pertama, kalau Tuhan mengizinkan saya dan saudara ada di padang gurun itu, ternyata Tuhan sedang melatih, menguji, mencobai kita semua, terutama lebih tepat adalah menguji kita, supaya kita taat kepada Dia, mengikuti jalan kehendaknya, apa jalan kita sendiri. Lalu yang kedua, saudara, padang gurun merupakan tempat bergantung total kepada Tuhan akan kebutuhan jasmani dan rohani. Coba kita kembali ke dalam Keluaran 13 ayat 21 dan 28. 21 dan 22. Di situ dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. 22. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Yang kedua, saudara, padang gurun adalah tempat bergantung total kepada Tuhan akan kebutuhan jasmani dan rohani. Kalau kita lihat padang gurun saat itu, orang Israel melaluinya adalah padang gurun yang sangat luas. Padang gurun yang satu menuju melewati padang gurun yang lain sampai ke Kanaan. Bapak Ibu Saudara, kita boleh belajar di situ apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan pada masa itu. Alkitab memberitahu kepada kita, ternyata secara jasmani Tuhan memelihara mereka. Kalau kita baca di Alkitab, ketika mereka umat Tuhan di padang gurun, beberapa kali mereka bertengkar dengan Musa dan Harun. Masalahnya makanan dan minuman. Ketika tidak ada minuman, mereka marah kepada Musa. Mereka tidak ada makanan, mereka juga marah kepada Musa. Dan kita harus ingat, saudara, ketika umat Tuhan marah kepada hambanya, kepada hamba Tuhan, itu sama juga marahnya kepada Tuhan. Ketika mereka bersungut-sungut kepada Musa, sebenarnya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika mereka bertengkar dengan hamba Tuhan, dengan Musa pada saat itu, sesungguhnya mereka juga bertengkar dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lihat di dalam bagian ini? Ketika Musa berdoa, firman Tuhan berkata, Tuhan menunjukkan kuasanya di depan mata umatnya. Dan secara jasmani kita boleh lihat Tuhan berjalan di depan umatnya. Diberinya tiang awan dan tiang api. Diberi air minum. Bahkan air pahit, saudara, diubah menjadi air yang manis. Ketika mereka perlu makanan, firman Tuhan mengatakan disediakan mana. Roti yang turun dari surga selama 40 tahun. Keluaran 16 ayat 1 sampai 4. Bahkan ketika mereka ingin daging, Tuhan mengizinkan, memerintahkan banyak burung puyuh berterbangan di sana. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan memelihara umatnya selama di padang gurun. Bahkan kalau Bapak Ibu baca kitab Ulangan pasal pertama, firman Tuhan mengatakan apa? Pakaian yang dipakainya pun tidak rusak, kasut yang ada di kakinya pun ketika mereka berjalan juga tidak rusak. Ini mau menunjukkan apa, Bapak Ibu Saudara? Ternyata walaupun di padang gurun, tempat yang tidak enak, tempat yang tidak nyaman, tempat yang penuh dengan kesulitan, perjuangan dan pergumulan,
justru Tuhan memelihara mereka. Dan yang kedua, Bapak Ibu, secara rohani kita boleh lihat tadi di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, saudara, ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya dan seterusnya. Yang kedua, secara rohani ternyata Tuhan memberi hukum, ketetapan atau firman Tuhan di sana. Mengapa firman Tuhan itu sangat penting? Ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada si iblis itu di Matius pasal 4 ayat 4. Ketika Tuhan Yesus puasa, lapar, lalu dicobai oleh si iblis, lalu si iblis berkata, buatlah batu-batu ini menjadi roti. Tuhan tidak lakukan itu, saudara. Tapi Tuhan menjawab, sebab manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara, kita boleh lihat secara jasmani Tuhan memenuhi, secara rohani Tuhan juga memenuhi. Di padang gurun Tuhan juga memberikan firman-Nya, Bapak Ibu Saudara. Di tempat yang sulit Tuhan memberikan firman-Nya supaya orang Israel, umat Tuhan bisa bertahan. Dan pada saat-saat ini kita semua banyak yang mengalami masa yang sulit, saudara-saudara. Secara jasmani, percayalah Tuhan memelihara kita. Dan yang terpenting secara rohani, Tuhan juga memberikan firman-Nya kepada kita. Walaupun kita tidak bersama-sama beribadah, berkumpul bersama di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah masing-masing. Dan firman Tuhan berkata, secara rohani, firman Tuhan juga sangat dibutuhkan. Firman Tuhan terus diberitakan. Kita bisa mendengar banyak firman Tuhan yang ada di media sosial dan lain sebagainya. Kita bisa banyak belajar di sana. Bahkan gereja kita pun sudah memberikan beberapa acara ya. Nah, harusnya seluruh jemaat mengikutinya supaya di sana firman Tuhan diberitakan, didiskusikan, di-sharingkan, dan supaya jemaat boleh dikuatkan di situ. Dan biarlah jemaat menyadari seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa manusia hidup bukan dari yang jasmani, dari roti secara fisik, saudara, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah roti yang turun dari surga itu? Yesus pernah berkata di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-51. Ternyata di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, di situ juga ada tipologis dari Tuhan Yesus. Ternyata memang iman perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama, orang-orang perjanjian lama, memang tujuannya adalah ke Kristus. Makanya sampai Tuhan berkata, akulah roti hidup itu. Bapakku mengirimkan roti yang turun dari surga kepada orang Israel. Nah, barang siapa makan roti ini, mana ini, kamu akan mati. Tapi barang siapa makan roti yang kuberikan kepadamu, engkau akan hidup selama-lamanya, dan engkau akan kubangkitkan pada akhir zaman. Apakah roti yang turun dari surga? Yesus sendiri. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan hidup selama-lamanya. Bapak Ibu, secara rohani, firman Tuhan itu sangat penting untuk kita butuhkan di saat-saat yang seperti ini. Firman Tuhan yang menguatkan kita, firman Tuhan yang menghibur kita, firman Tuhan yang memberi pertolongan dan perlindungan kepada kita, bahkan firman Tuhan yang memberi sukacita yang besar yang Tuhan berikan kepada kita di saat yang seperti ini. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, padang gurun adalah tempat tinggal sementara sebelum orang Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saudara-saudara, Kanaan adalah tempat permanen bagi bangsa Israel. Tetapi kita boleh lihat orang Israel yang lahir di Mesir tidak diberi hak untuk memasuki negeri perjanjian itu. Bahkan Alkitab berkata mereka semua yang lahir di Mesir mati di padang gurun, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak layak masuk ke negeri perjanjian. Mereka sudah diuji dan mereka tidak lulus, saudara. Mereka penuh dengan persungutan, pemberontakan. Bahkan Kisah Rasul pasal 7 mencatat mereka penuh dengan penyembahan kepada Allah lain, menyembah kepada berhala. Mentalitasnya Mesir masih ada, saudara.
Karena di Mesir mereka tinggal lama, 400-an tahun di sana, dan di sekelilingnya penuh dengan dewa-dewa, penuh dengan ala-ala Mesir. Dan itu ternyata tidak bisa dilupakan begitu saja. Dan ketika mereka di padang gurun, Alkitab berkata mereka juga menyembah berhala. Kecuali 2 hamba Tuhan yang setia, yaitu Yosua dan Kaleb, yang diizinkan Tuhan masuk ke negeri perjanjian. Mereka orang-orang yang sangat setia di dalam mengikut Tuhan. Saudara boleh baca di Bilangan 13 ayat 30, 31, dan pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Generasi yang pertama semua mati di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Kita boleh belajar, saudara. Dan yang lahir di padang gurun, itulah yang mewarisi tanah perjanjian. Saudara, sama seperti padang gurun adalah tempat yang sementara. Saudara, demikian juga dunia ini. Dunia dengan segala permasalahannya sekarang adalah tempat yang sementara. Dunia dengan segala kesulitan, dunia dengan segala penderitaan dan lain sebagainya, itu adalah tempat yang sementara. Mari kita lihat ayat yang terakhir di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, di situ dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, benar, dunia ini adalah dunia yang sementara. Oleh sebab itu, saat hidup sekarang ini, fokuslah kepada kehidupan yang akan datang. Sama seperti orang Israel di padang gurun 40 tahun, dan akhirnya mereka masuk ke negeri perjanjian. Demikian juga Bapak Ibu Saudara kita yang masih ada di dalam dunia ini pun juga merupakan tempat yang sementara. Mungkin saudara siang hari ini berada di padang gurun itu. Penuh dengan kesulitan, penuh dengan permasalahan, penuh dengan tangisan, air mata, penderitaan. Ingatlah Bapak Ibu, apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Walaupun di padang gurun sekalipun, Tuhan memelihara dan melindungi umatnya. Jadi 3 hal yang kita renungkan. Kalau saya dan saudara, Bapak Ibu semua ada di padang gurun, ingatlah bahwa itu tempat Allah melatih saya dan saudara. Ketika kita di padang gurun, ingatlah itu merupakan tempat Tuhan mengajar kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, ingatlah, di padang gurun itu merupakan tempat tinggal yang sementara. Oleh sebab itu, biarlah kita mohon anugerah kekuatan dari Allah Roh Kudus untuk menolong kita menjalani hari-hari ini, supaya pada saatnya Tuhan boleh menyatakan kuasanya kepada hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa, bersyukur buat kebenaran firman yang sudah disampaikan. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada saat ini Engkau sudah berbicara kepada setiap kami, mengingatkan kami, mengajarkan kami ya Tuhan, walaupun kami seolah-olah berada di padang gurun, sama seperti umat-Mu ada di padang gurun, sama seperti tokoh-tokoh hamba-hamba Tuhan ada di padang gurun. Biarlah Engkau memberi kekuatan kepada setiap kami, sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami. Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau berjalan di depan kami ya Tuhan, dan kami boleh mengikut kemana Engkau pergi. Oleh sebab itu pada siang hari ini, tolonglah setiap kami, kuatkan setiap kami, supaya kami tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Kami percaya Engkau menguji kami, supaya kami boleh mengalami kemurnian, supaya kami boleh mengalami kemenangan, supaya kami boleh mengalami Tuhan terbebasnya dari masalah ini ya Tuhan. Kami percaya kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah menolong, memberi kekuatan kepada setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.